Sedangkan dari New Zealand. Nah, untuk peternakannya dipusatkan 6,5 km dari pusat Al-Zaitun ini. Jadi kita harus keluar kemudian menuju lokasi itu 6,5 km. Untuk sementara tidak, Pak. Oh iya, kalau itu untuk uji progeni. Kita pun di sini mengembangkan ada uji progeni seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu penanya dari tamu kita ini. Bahwasanya kita di sini juga bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan uji progeni ataupun uji juriat untuk menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, dari 700 percobaan yang ditebarkan di seluruh Indonesia telah berhasil yang dilaksanakan kanan. Supaya nggak berputar-putar lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri ini adalah workshop pelajar berkarya untuk merangsang para pelajar untuk mampu memberikan karya nyata untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Kita adakan pelaksanaan prakarya untuk membuat membuat kapal katamaran dengan hand traktor. Kemudian yang sebelahnya ini adalah percetakan. Nah, ini yang di sebelah adalah percetakan majalah kita, kemudian buku-buku muatan lokal. Kita cetak secara mandiri untuk menekan tingkat finansial supaya lebih efisien dan ekonomis. Ini. Kemudian yang di sebelah kanan inilah mes karyawan pembangunan. Mereka lah yang berjasa dalam mewujudkan infrastruktur di tempat ini. Nah, ini mes karyawannya. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah fabrikasi baja. Fabrikasi baja ini untuk membentuk rangka bangunan agar sesuai dengan set plan ataupun sesuai dengan gambar. Kemudian sebelah kirinya lagi ini adalah mebeler. Jadi seluruh kebutuhan meja, kursi, kemudian yang berkaitan dengan furniture secara keseluruhan kita produksi secara mandiri. Ya. Sehingga dalam pembangunan lebih murah. Terus aja lurus, Pak. Terus dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang di sebelah kanan ini adalah batching plan, sarana mutlak untuk menghasilkan beton yang berkualitas tinggi sehingga bangunan-bangunan yang kita buat sudah sesuai dengan standar pembangunan yang ada. Tanpa ada beberapa alat berat sebagai sarana mempermudah pelaksanaan pembangunan di mahat kita ini. Kemudian kami sampaikan, perlu kita syukuri bahwasanya Al-Zaitun sekarang sudah mulai hijau royo-royo. Pada awal mula pada tahun 1996, di sini adalah padang ilalang. Dan di sini adalah tanah mati, kalau dikatakan oleh orang Sumatera. Tanah tidur, yang tidak produktif. Nah, sekarang kita kelola, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai hijau. Seluruh guru-guru eksponen yayasan yang hadir ke Al-Zaitun ini, pada awalnya kita adakan takris sublut tatawu untuk pengenalan lingkungan dengan menanam berbagai macam pepohonan. Salah satunya adalah pohon jati. Yang di sebelah kiri ini pohon jati emas. Kemudian mungkin tadi telah disampaikan oleh Pak Nopi Astono bahwasanya kebutuhan kita konsumsi nasi ataupun beras dalam satu hari kita menanak 5 ton. Dalam satu hari, maka kita harus ataupun tertuntut untuk mengelola ladang ataupun lahan yang kita miliki dan sekaligus kita menyiapkan gudang dan penggilingan padi tersendiri. Kalau seperti kita tidak memiliki seperti ini, maka kita sangat bergantung kepada pasar luar. Maka tatkala pasar luar itu bergoyang, maka secara otomatis di sini pun akan terguncang juga. Terus aja dulu, Pak. Nah, kalau yang di sebelah kanan tadi ada penjemuran ataupun pengeringan secara manual, nah sekarang sudah tidak dipergunakan lagi karena kita sudah memiliki mesin yang khusus untuk pengeringan. Silakan kita bisa turun di sini meninjau salah satu pabrik yang ada di tempat kita ini. Nah, ini adalah pengeringan gabah. Jadi kita tidak perlu menjemur lagi. Kalau seperti setelah kita memiliki tempat menjemur yang kedua, tapi tidak efektif. Perlu banyak tenaga, kemudian banyak pengeluaran biaya juga. Nah, setelah di kecil semacam ini bodoh ah. Mbak.
Gedung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Ya, bukan. Ini untuk kampus. Perpustakaan ada di situ. Namun mohon maaf jika nanti kami izin kalau memang diperbolehkan, karena surat sudah dilayangkan apa? Sudah dilayangkan ya? Sudah sampai. Nah, kalau memungkinkan nanti kami sampaikan terlebih dahulu. Kita akan tinjau ke sana. Ngomong-ngomong Pak, saya mau bertanya mengenai mahasiswa baru dan sebagainya, itu ada aturan nggak mengenai MAPRAM dan sebagainya yang menimbulkan segala macam ospek yang nanti orientasi studi. Di sini dikelola oleh Dewan Guru dan bekerja sama dengan BEM. Ya, di sini tidak ada kanan. Ya, atau kode oleh. Di sini tidak ada istilah semacam itu, sangat dijauhkan, Bu. Bahkan di sini guru nyentil anak saja bisa pulang. Ya, sangat dijauhkan karena mungkin Syekh Az-Zaitun ke kiri ini telah mengalami suatu pendidikan yang kalau kita katakan mendapatkan pendidikan kekerasan di dalamnya ada. Kalau di sana Tinggal pulang berarti dibawa orang tua. Persyaratan itu Pak, tenaga pengajar ini Pak. ya, Bapak silakan nanti Mahasiswa yang sih ada berpindah ke mengajar. ya, stop di sini, Pak. Terus maju dikit. Untuk sekian minggu kan seperti Bapak selesai ngajar pulang berkumpul dengan anak-anak. Kalau seperti kami ini ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Semacam saya pribadi, mohon maaf, saya dari Surabaya. Kalau pulang itu dalam 1 bulan ya 1 kali. 5 hari di sana, selebihnya di sini. Tidak disediakan perumahan ya? Selama bukan tidak disediakan, belum. Secara set plan sudah kita buat, namun secara aplikasi belum kita wujudkan. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa diwujudkan secara keseluruhan. Bagi yang masih bujangan, berarti sediakan. Bujangan di sini, guru-guru juga tetap di sini. Namun yang mereka yang sudah berkeluarga itu ada yang di luar di sekitar kampus ini, ada yang memang mereka tinggal di kampung halaman masing-masing. Kanan. Ya. Kalau Rahmatan lil Alamin, masjid utama itu sudah jadi, maka Masjid Al-Hayat ini akan dialihfungsikan menjadi perpustakaan. Nah, ini tempatnya nanti. Kalau sementara masih berada di Gedung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Ya, perpustakaan sementara. Yang masih jauh dari harapan untuk perpustakaan ini. Sekarang itu tahu-tahu sehat. Kalau waktu saya bawa punya bunur tuh udah 25.000 coba. iya kalau kita langsung kalau nggak safe ya vaksin pribadi waktu dia masih kecil itu sudah divaksin disuntik kantor kan satu-satu. Jadi sebenarnya bukan perpustakaan lah, cuma kita istilahkan ada perpustakaan ini. Jadi untuk menaruh buku-buku lah. Nah, jadi buku-buku yang anak-anak semacam ini nih, jadi mereka memiliki bukan perpustakaan ini. Ini buku-buku untuk pelajaran, jadi disediakan di sini. Ya, sesuai dengan buku pelajaran masing-masing setiap level. Nah, ini kamarnya yang berantakan katanya ya. Nah, ini kamarnya Pak. Nah, ini kamarnya itu diisi oleh 10 orang satu kamar ini. Ya, satu kamar 10 orang. Ditambah lagi ada 3 kamar mandi. Ini nih. Nah, ini kamar mandi ini harus dijaga kebersihannya oleh mereka. Jadi setiap pekan diadakan penilaian. Ya.
Bolu. Kelas 8. Campur 12. Alia sama kelas berapa yang Alia? Ini Sanawiyah. SMP. Kalau Alia ada Ini asrama. oh masih SD. Kalau yang Rizal gimana? Di sana ada tidak tutup. Ada yang mengadakan itu bagusnya, ada juga yang tidak mengadakan. Jadi sejak yang bagus sampai yang tidak. Contohnya saya pernah memberi pelatihan kepala madrasah itu, kepala madrasah seluruh Indonesia. Ada yang ngaku, "Oh, kami kalau menerima buku itu ya kami hitung kemudian kami pak kembali simpan lagi." Artinya di situ belum ada sama sekali. Nah, kita sekarang sudah punya undang-undang perpustakaan, yaitu undang-undang nomor 43 tahun 2007. Ya. Nah, di sana kalian dibuatkan bahwa setiap lembaga, terutama lembaga pendidikan SD, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi harus mempunyai perpustakaan yang dikelola secara profesional. Berdasarkan standar jadi kami hanya melihat ke depan ini memang kita ingin tahu sebenarnya di sini. Ini kan pikirannya model kalau kita lihat ya. Apa namanya? Tadi saya ya, informasi nantinya sih di Al Hayat ya. Tapi sekalipun nanti mulai sekarang ini kalau kami sarankan supaya mulai dikelola secara profesional. Artinya cara-cara pengadaannya, cara pengolahannya secara teknis, cara-cara pelayanannya, komputerisasinya ya. Walaupun sudah ada jaringan internet, tetapi ya, yang manual itu masih tetap, artinya koleksi secara fisikal itu masih dibutuhkan. Kalau tidak dari sekarang ditangani secara profesional, saya mengalami di IAIN. Mula-mula ya coro dewe gitu. Ketika kita sudah belajar perpustakaan diulang lagi. Mungkin ada hal yang kalau supaya nanti standar kita itu bukan mendekati, kalau kita harapkan ya paripurna sempurna supaya kita bisa melaksanakan pengelolaan perpustakaan ini. Mungkin ada hal yang bisa diberikan kepada kita, baik itu dari segi undang-undangan seperti apa. Kalau di undang-undangnya ya. bisa dibaca. Oh ya. Kalau secara teknisnya memang masing-masing tahapan pengelolaan itu memang ada pedomannya. Jadi mungkin dari sisi peroleh di banyak lah ya. Itu misalnya di Bantaran itu masih belum terolah ya. Saya lupa itu sebenarnya saya punya buku tentang pengolahan bahasa Arab. Maksud pengolahan di sini apa? Jadi regular sebagainya. Pak Kelani yang menyusun mengarang. saya menulis gitu. Ketika berangkat ke sini berangkat aja. Bisa Pak menyusul nanti. Bisa menyusul. Buku yang berbahasa Arab itu kami tidak masalah. Ya, Kan itu di atau kita buku ini biasanya kita berikan label itu bahasa Inggris ya. Kadang-kadang itu dia buku bahasa Arab, itu intinya itu di situ. Kalau kita tutup dia akan hilang semua. Itu yang kita kadang-kadang apa? Karena dari mana sih itu ya? masalah nama ya, nama Arab klasik itu. Ada biru, mobil, mama.
Udah bagus. Ya. Udah bagus. Iya. Itu yang ensiklopedianya agak Jadi ditampilkan. Silakan. Coba mama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berada di laboratorium komputer untuk pelaksanaan pembelajaran IT. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan disampaikan langsung oleh penanggung jawab teaching. Silakan. Dan untuk program ada bisa jadi kalau pagi dipakai untuk mahasiswa kemudian dan siang dan sore dipakai untuk santri. Untuk santri ada 2 program yang keduanya bekerjasama dengan lembaga internasional. Yang pertama program CDL di International Computer Driving License bekerjasama dengan lembaga yang berbahasa Inggris. Ini pas dari anggota kami. Sama-sama, dan kami berterima kasih atas kunjungan yang bersahabat ini. Mudah-mudahan tali silaturahim ini tidak putus sampai di sini. Akan terus kita jalin sehingga mampu memajukan dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Saling memberikan. Dan terakhir ini untuk tanda saja bahwa kami sudah sampai di sini. Kita belajar dari sini. Ya, sama-sama kami juga terima kasih atas masukannya dari semua yang telah diberikan. Dari aja atau yang berminat. Yasri ya. Yarsi ya. Rumah sakit Salaman. Salaman dulu, ini salaman dulu. Ya, terima kasih banyak. Terakhir kita akan meninjau, kita berdoa bersama di masjid, Bu ya. Kita akan ke masjid besar kemudian langsung pulang. Baik. Ya, silakan. Aman. Aman. Baik, kumpul di sini sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berada di salah satu proyek pembangunan sarana ibadah. Ini adalah masjid, kita beri nama Masjid Rahmatan lil Alamin. Diambil dari kutipan ayat bahwa Al-Fatihah Sula Rahmatan lil Alamin sebagai tulisan Jepang. Kemudian Masjid Rahmatan lil Alamin ini arsitekturnya kita namakan arsitektur terpadu. Karena ini ada perpaduan dari arsitektur masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah ataupun memiliki nilai-nilai sejarah di masa lalu. Kemudian kita padukan dan kita terapkan di sana, kita beri arsitektur terpadu. Kemudian masjid ini dibangun di atas lahan utamanya adalah 99 meter kali 99 meter. Secara filosofi adalah Asmaul Husna. Ini untuk luasannya. Kemudian tiangnya kita bangun ataupun kita dirikan ada 33 tiang. Secara filosofi adalah zikir. Kemudian lantainya ada 6 lantai sebagai dasar daripada rukun iman. Ini ada 6 lantai. Kemudian masjid ini memiliki salah satu menara pada kami sampaikan memiliki ketinggian 136,8 meter, memiliki 28